Setelah 3 tahun itu dan alasan yang simpel itu bilang ya udahlah kita itu beda. Nah, gitu ya memang beda. Kalau kita sama homo. Itu kan jadinya nggak pacaran. Nanti jadinya backstreet ya. Masuk. Si goblok. Halo semua, kembali lagi bersama saya Aji di konten ngocok ngobrol cok. Kali saya bersama teman saya Dion Afira. Halo Dion. Dion ini adalah teman saya di masa jahiliyah di waktu SMA ya. Ya, sama. Ya dulu tuh kita sering bernakal-nakal ria lah di masa SMA kan. Tapi akhir-akhir ini saya merasa kaget dan juga malu. Dalam arti dia kan dulu kan seorang Nasrani yang taat, tiba-tiba dia menjadi mu'alaf dan melebihi saya lah ibaratnya kan. Nah di situ saya penasaran nih, gimana kok bisa jadi seperti ini, gimana alirannya. Jadi mungkin saya mungkin memang dulu saya memang dididik dari keluarga Nasrani ya memang. Ya mungkin bisa dibilang Nasrani yang taat dan yang taat dan baiklah ibaratnya dalam ajaran Nasrani. Tapi ya juga maksudnya tidak bisa dikatakan ketika saya sekarang sudah memilih jalan yang menurut saya benar, itu saya lebih baik dari kamu, itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi berarti ya saya pun masih memperbaiki diri, kita masih memperbaiki diri. Kita tidak ada yang lebih baik, nggak ada yang membuat ya mungkin rasa malu dan diri itu bagus untuk motivasi tapi jangan dijadikan untuk untuk seperti merendahkan orang lain. Jadi kita kan selama kita masih hidup itu kita tempatnya belajar. Jadi kalau ketika kita udah masa hidup selesai, ya masa ujian itu ya memang ketika kita menyandang gelar almarhum dan almarhumah itu berarti yaitu baru kita bisa dinilai menjadi orang baik dan tidak baik. Kita kan selama masih hidup masih belajar. Jadi mungkin ceritanya itu saya itu memilih seperti ini tuh bukan saya itu pindah agama atau pindah keyakinan. Tapi saya hanya berusaha untuk meluruskan apa yang dulu saya yaitu masih anggap lurus tapi masih menjadi sebuah pertanyaan gitu. Jadi memang dulu itu saya ketika masih menjadi Nasrani itu ya itu memang saya rajin ke gereja, saya sering baca Alkitab, saya juga ya aktif lah dalam lingkungan gereja itu saya aktif. Maka dari situ saya yaitu banyak pertanyaan saya yang tidak terjawab dan ketika saya mau mencari jawaban itu ya memang sulit ya ibaratnya. Ketika saya bertanya sama misalnya ahli agama saya, menurut saya itu tidak bisa menjawab, ibaratnya nanti jawabannya nanggung menurut saya, belum memuaskan. Tapi ketika memang ya Allah mengizinkan, ya ternyata ada jawabannya gitu. Jadi ada jawabannya dan memang seperti ini awalnya itu memang ketika saya ditanya itu saya bukan pindah agama, saya kembali menjelaskan kepada semua orang yang bertanya itu, dan saya pun izin sama orang tua saya itu bukan Pak, Mah, saya mau pindah agama itu bukan. Tapi saya izinnya Pak, Mah, saya mau menyembah yang menciptakan saya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, jadi memang mungkin saya berani memutuskan seperti itu tuh memang dari dulu memang ya udah banyak timbul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kok seperti ini? Contohnya misalnya yaitu bahwa di Injil sendiri itu Yesus yang yang di dalam Alkitab itu dikenal dengan Yesus, yang kita kenal dengan Isa alaihissalam, itu dia mengatakan bahwa ya itu di dalam Yohanes 14 ayat 24 itu dia mengatakan barang siapa
yang mengikuti perintahku, maka dia mengasihi aku, dan jika ia mengasihi aku, maka Bapa juga mengasihinya, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan di dalam Injil sendiri itu Isa alaihissalam itu menyuruhnya itu banyak di ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam itu sendiri memerintahkan untuk menyembah Allah. Jadi misalnya seperti kejadian momen peristiwa ketika Isa alaihissalam atas izin Allah mampu berpuasa selama 40 hari 40 malam itu tanpa makan sama sekali, tanpa minum, yang dipercaya Alkitab itu seperti itu. Dan dia dibawa iblis ke padang gurun, ya. Kemudian ditanya sama iblis, wahai putra Allah, kamu sembahlah aku, maka akan kuberikan dunia dan seisinya. Kemudian Yesus alaihissalam itu, Isa alaihissalam itu berkata bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Seperti itu. Jadi, dan banyak juga di Alkitab, misalnya seperti menjelaskan pada Bani Israel, yang dikatakan juga di dalam Injil bahwa Yesus alaihissalam berkata bahwa wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan kita dan Tuhanmu. Jadi ketika Yesus alaihissalam berkata Tuhan kita, itu kan berarti ada suatu konsep di mana kok Tuhan mengatakan Tuhannya lagi, gitu. Jadi Tuhan kok menyembah Tuhan, Tuhan kok menyuruh menyembah Tuhan. Jadi kan ya itu ibaratnya saya itu dari dulu itu pertanyaan yang memang ya dulu memang pertanyaan, dan sekarang alhamdulillah sudah menemukan jawabannya. Jadi memang ketika itu ya saya itu, makanya ketika saya ditanya, saya itu kenapa kok kamu meninggalkan Yesus, gitu kan. Kalau dalam mereka kan bertanya seperti itu, kenapa kamu meninggalkan Yesus? Saya jawab maksudnya dengan legowo, saya menjawab, saya ini nggak meninggalkan Yesus, saya ini justru menyayangi Yesus dan mengikuti semua perintahnya, gitu. Karena memang ya dijelaskan dalam Injil itu, barang siapa mengikuti perintahku maka dia mengasihi aku, barang siapa mengasihi aku maka Bapakku akan mengasihi dia, gitu. Jadi kan Yesus sendiri berkata bahwa untuk menyembah Allah, gitu. Dan tidak ada ayat di Alkitab satu pun itu yang mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan di Alkitab manapun, versi manapun, literatur manapun, tahun berapapun, itu tidak pernah ada yang mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu saya belum menemukan. Makanya ibaratnya saya itu ketika ditanya, kenapa kok kamu meninggalkan Yesus, kenapa kamu pindah agama, saya ini diluruskan lagi, maksudnya pada mereka saya luruskan lagi, saya ini nggak meninggalkan Yesus, saya jelaskan. Makanya setiap saya ditanya oleh oleh mungkin teman-teman gereja atau orang tua atau keluarga sendiri bertanya, saya jawab seperti itu. Saya jelaskan lagi, saya ini nggak pindah agama, saya ini nggak meninggalkan Yesus, justru saya menyayangi Yesus, gitu, dengan mengikuti perintahnya. Tapi mungkin memang jalan ceritanya mungkin saya itu kan memang setiap orang itu di sekelilingnya memang udah ada hidayah, ya, udah disiapkan Allah hidayah. Cuman tinggal gimana orang itu ngambil apa enggak. Nah, mungkin saya memang dari dulu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan saya sekarang ketemu jawabannya seperti itu karena mungkin yaitu saya dulu banyak pertanyaan, tapi seiring saya bertumbuh itu saya memang masih dalam konteks saya masih memegang teguh iman Kristen dulu, iman Nasrani dulu. Dan memang ibaratnya ketika saya merasa bahwa saya juga dulu pernah sering sekali berpandangan bahwa saya ini akan sampai mati akan membawa iman ini, gitu, akan membawa iman yang keagamaan saya dulu. Nah, terus saya pernah berprinsip seperti itu. Tapi ya ketika memang Allah berkata pun ya fayakun, gitu. Jadi memang semuanya ya tidak ada yang mustahil, dan memang ya itu ibaratnya ketika memang kita itu ingin mencari kebenaran, dan yang akan kita dapatkan ya pasti kebenaran. Jadi memang ketika kebenaran itu dibolak-balik seperti apapun, ditutupi seperti apapun, ketika itu akan waktunya terungkap, ya terungkap, insya Allah seperti itu. Jadi memang ya saya jelaskan lagi
Karena memang saya ya bukan insecure sih, kayak apa ya, kayak heran juga ketika ditanya bahwa loh kamu kok seperti ini, dan saya jelaskan itu dengan yang nyata dan memang yang ada di Injil. Saya makanya gini, ketika seseorang, misalnya seseorang ulama menceramahi pembegal gitu kan, ya kan? Itu kan nggak mungkin langsung dengan ayat-ayat Al-Quran kamu membegal masuknya neraka gini kan nggak tahu. Nah kan nggak tahu, makanya dikasih tahu dengan bahasa begal gitu. Kalau ulamanya belum pernah menjadi begal, ya nggak bakal tahu gitu. Saya ya insya Allah seperti itu, ketika saya menjelaskan lah kepada teman-teman saya, keluarga saya yang masih berkeyakinan seperti saya yang dulu, saya menjelaskannya justru dengan Injil, dengan kitab kepercayaan mereka yang mereka yakini itu kitab suci. Saya menjelaskannya dengan itu. Makanya saya tanya, lah, kamu itu udah sering baca Alkitab belum gitu? Kamu itu udah sering baca Alkitab belum kok bisa tanya gini gitu? Kan gitu. Jadi ketika saya sekarang ditanya seperti itu ya seperti itu, jawabnya seperti itu. Tapi mungkin memang kalau jalan cerita, ya usut punya usut. Kalau saya ingat-ingat mungkin saya ceritakan, mungkin yaitu saya ceritakan sama setiap orang yang tanya sama. Mungkin jalan hidayah saya nggak suka nutup-nutupin atau ibaratnya biar dipandang baik gitu kan, saya nggak suka. Jadi ketika memang ditanya kamu kok bisa gini, ya mungkin saya tetap menjelaskannya memang ya mungkin jalan hidayah itu bisa saya ambil, memang saya kenal dari pintu hidayah pertama itu memang mungkin dari wanita. Dari wanita berarti? Iya. Jadi memang mungkin pintu hidayah yang saya berani ambil itu dari wanita. Tapi memang sebelum-sebelumnya kan memang hidayah kan udah ada di sekitar kita. Dan mungkin dengan jiwa saya bertanya-tanya seperti itu kan mungkin itu juga suatu hidayah. Cuman waktu itu memang belum saya ambil. Nah, tapi saya memberanikan diri ketika saya mengambil itu ya memang mungkin faktornya karena wanita itu. Jadi memang ya itu tuh wanita itu siapa? Itu sebut saja X ya. Enggak, itu siapa di hidupmu itu siapa itu? Ya, itu bisa dibilang mantan saya. Mantan pacar. Ya, dulu waktu masa saya jadi kaumnya Abu Lahab, Abu Jahal kan masih pacaran tuh ya kan. Pacaran. Nah, ketika pacaran itu kan ya itu masih ibaratnya masih ya pacaran seperti apa sih kan ibaratnya? Iya, apa itu dilakuin. Dilakuin gitu kan. Jadi apa aja dilakuin, dan mungkin bisa dibilang ya saya pintu hidayah dari situ bisa. Jadi memang ya itu saya dulu ceritanya itu memang pacaran itu 3 tahun ya kan. Nah, itu buat ngeredit sama si X itu. Ya, sama X. Itu kan kalau buat ngeredit kan udah lunas semua ya. Mau motor, mau rumah kan udah tinggal lunasnya ya kan. 3 tahun itu kan udah tinggal menikmati hasilnya. Harusnya kan seperti itu. Cuman ya alhamdulillah saya disiapkan rencana yang lebih baik lagi. Ada hikmahnya pasti. Insyaallah. Jadi setelah itu memang ketika setelah 3 tahun itu saya pacaran, terus yaitu saya dulu waktu pacaran sama dia itu semenjak masih pendidikan, masih di asrama kan. Jadi setelah 3 tahun saya pacaran itu LDR juga tuh, LDR ya kan? LDR yang mana ini? LDR itu yang long distance relationship itu jarak. Jarak. Soalnya kan ada anak-anak sekarang kan ngomong LDR terjauh itu adalah beda keyakinan. Oh gitu. Ya itu memang sebenarnya memang lebih jauh dari jarak. Lebih jauh dari jarak, apalagi berbeda alam dunia dan alam barzah itu kan lebih mengerikan itu kan. Jadi memang ya itu kalau saya dulu LDR waktu di asrama itu memang LDR long distance relationship ya kan. Itu saya di Semarang, dia masih sekolah di Magelang ya. Seperti itu. Nah, ditambah lagi sepertinya ada berarti ibaratnya jadi seperti ini. Saya itu long distance relation and relationship. Jadi saya double L jadi LDR kuadrat ya kan. Jadi saya itu ibaratnya udah jauh jarak, beda keyakinan. Nah, itu kan ibaratnya bertahan selama 3 tahun itu kan ibaratnya
ya memang butuh 3 apa tahun ya, waktu yang lama, Cuk. ya lama ya iya, dibilang enggak ya enggak gitu loh, karena memang ya itu kalau buat kredit motor lunas, tapi kalau buat kredit rumah belum lunas gitu kan, jadi ibaratnya ya lama ya enggak ya lama gitu loh. Jadi memang seperti itu ya, alhamdulillah memang ketika saya pacaran 3 tahun gitu kan, setelah itu memang ya kita ya niatnya memang serius, sudah saling sayang, antara keluarga udah pernah ketemu dan Berarti keluarga udah saling kenal ini? udah saling kenal ya, memang apa ya, rahasia di balik semuanya itu memang kita kadang tidak pernah nyangka. Terus setelah itu kita memang, nah waktu itu kisahnya itu mungkin ketika saya mau tes polisi, ya kan? Tes polisi, dia memang kalau dari sekolah pelayaran kan bisa tes polisi, bisa. ya bisa, bisa. Terus saya itu niatnya yaitu tes polisi, saya nanti lolos, saya surprise gitu kan. Oh, berarti ada kejutan di balik tes polisi itu nanti. Nah, nanti saya niatnya mau kejutan. Memang karena ketika saya tes itu saya lagi ibaratnya kemusuhan kalau bahasa Enggak chattingan gitu. iya, memang lagi ada Ngambek-ngambekan. iya, lagi ada kemusuhan itu sama Miss X ya kan. Terus ketika itu saya kan niatnya yaitu tes polisi, lolos, dan itu Tapi yang X ini tahu nggak kalau kamu tuh tes polisi gitu? tahu. Tahu. Dan dia juga sempat, maksudnya dalam artian mungkin dia ya nggak tahu di mana dia, mungkin dia support juga kan, tapi kita nggak tahu. Tapi ya itu terus ketika tes polisi saya kan niatnya mau, berarti ya udahlah marahan sampai habis tes polisi, saya mau membuktikan gitu kan, sebenarnya saya mau berjuang dulu, kita marahan, kita kemusuhan nggak apa-apa, tapi nanti akhirnya kebaikan kan. Niatnya kan seperti itu. Nah ketika saya udah menyiapkan surprise, nah ternyata dia udah menyiapkan surprise yang lebih besar ya kan. Di kamar. Oh iya, jadi ibaratnya kayak dia nggak bakal lah, dia mau ngasih surprise yang, oh kamu mau ngasih surprise Aku duluan gitu kan. Jadi aku terharu ya. Surprise-nya itu tapi modelnya model yang nyakitin mulu gitu kan. Jadi ibaratnya apa ya, kan Set endingnya. ya bisa dibilang set ending, bisa juga happy ending sih, tergantung bagaimana Menyikapinya. ya. Benar-benar. Jadi ketika itu saya mau mensurprise kan, saya udah berekspektasi setinggi mungkin saya tes polisi, lolos, dan saya kembali untuk ibaratnya untuk pendidikan, pamit dengan dengan bangga gitu. Berarti Perbaiki udah niat untuk keserius berarti ya? Itu kan sepertinya insya Allah seperti itu. Cuman ya itu ya memang qadarullah saya gagal, alhamdulillah. Tapi di situ gagal tes polisi itu? ya gagal tes polisi. Nah ketika waktu itu saya waktu tes kesehatan. Nah tes kesehatan itu saya di WA. Di WA sama teman saya cowok sama teman saya cowok, terus tanyain kan, loh Yon kamu masih sama X gak gitu. Terus tak bales chattingnya, ya kenapa toh gitu. Saya nggak jawab karena memang itu masih ada ya itu break, ibaratnya ya kita udah nggak ada komunikasi lagi lah, tapi ya kita masih gantung gitu. Kemudian setelah itu, nah kenapa toh saya jawab seperti itu, dibales lah sama teman saya lagi, cengklik masuk image ya kan. Ngirim foto? Iya, ngirim foto. Foto apa itu? Fotonya itu ibarat dikata foto prewedding lebih mesra dari foto prewedding. Prewedding siapa? Foto prewedding mantan saya ini. Si X itu? Iya. Sama ya, waktu itu saya langsung bales kan. Saya melihat itu tersenyum dulu ya, tersenyum dengan kelapangan hati. Oh gitu. Terus saya balas dengan kesabaran hati yang maksimal mungkin ya. Saya berdus-dusan. Oh mungkin itu saudaranya, sepupunya. Iya, saya balasnya saudaranya saya balasnya saudaranya. Kemudian akhirnya yaitu saya merasa tersurprise kan. Saya merasa bahagia, terharu gitu kan, gimana? Jangan ulang tahun.
Enggak. Jadi waktu itu enggak ulang tahun. Oh, enggak ulang tahun. Ya, di comeback itu. Ya, dalam serial di comeback itu. Jadi memang apa namanya? Waktu itu terus ya alhamdulillah kodarullah saya gagal kan tes polisi, jadi ibaratnya saya mau surprise. Sudah di surprise. Alhamdulillah masih. Iya, masih ada hikmah. Ada hikmah masih. Dan waktu itu memang saya alhamdulillah saya mau punya ikhtiar untuk surprise dan udah disurprise dulu dan surprise-nya lagi saya disurprise, saya gagal ya kan. Berarti dua surprise ya? Iya, surprise. Saya mau ngasih satu surprise, saya dikasih dua surprise. Jadi itulah ada yang bilang kan kita memberi satu dapat dua. Nah itu. Ya, itu maknanya dari ketika kita memberi dapat satu dapat dua. Iya, ketika memang kita berniatnya baik ya kan, surprise ya kan, tapi memang kita akan dikembalikan ya berbagai kebaikan lagi ya kan. Jadi memang kita akan berbagi kebaikan ya, banyak kebaikan yang akan datang. Mau surprise satu dikasih surprise banyak ya. Setelah saya gagal, pengumuman gagal, terus saya kan itu waktu itu masih bergejolak kan nanti ketika memang ekspektasi saya tinggi tapi kok ternyata malah jauh di bawah rata-rata ya kan, keadaannya jauh di bawah rata-rata. Saya mencoba menahan, saya diam, tahan emosi, terus ketika itu saya pulang mencoba menjelaskan sama dia, gimana kok ini gini-gini, saya lagi gini-gini kok kamu gini-gini. Terus singkat cerita dia bilang ya udahlah kita itu beda. Baru bilang itu. Iya, ya memang setelah 3 tahun bersama itu. Setelah 3 tahun itu dan alasan yang simpel itu bilang ya udahlah kita itu beda. Nah, gitu. Ya memang beda. Kalau kita sama homo. Itu nanti jadinya nggak pacaran. Nanti jadinya backstreet ya. Masuk. Nah, jadi memang kadang itu ya perlu dijelaskan kan. Kenapa nggak dari awal ya dia bilang beda? Harusnya kan dari awal, mungkin memang dari dulu itu kita sering bahas kan, kita itu beda gitu. Cuman kayak ya adalah salah satu pihak pasti mengatakan karena nggak rela mungkin ya udahlah kita jalanin dulu aja. Ya, jalanin dulu aja, tiba-tiba kita itu beda ya. Yang dari dulu beda gitu. Terus setelah itu ya itu. Tapi itu berarti masih di keyakinan yang lama. Masih di keyakinan yang lama dan memang ya saya tidak ibaratnya sampai saat itu pun saya tidak punya kepikiran untuk ya seperti ini, seperti saat ini. Belum ada kepikiran berarti. Ya, belum ada kepikiran dan memang waktu itu terus dia bilang kita itu beda dan ya terus saya kayak ya bukan insecure sih, kayak terus habis itu kita gimana gitu kita gimana ya kan, kita gimana terus ya udah dia bilang ya udah gitu kan, ya udahnya itu ya udah ayo lagi apa ya udah nah, kan kadang beda, jadi persepsi orang beda-beda. Terus setelah itu saya akhirnya yaitu memutuskan mungkin untuk untuk ya udah, terus aku bilang akhirnya ya udah aku ajarin sholat. Setelah itu dia bilang ya udah kamu wudhu dulu, aku siapin tempat. Nah, terus tak tanya lagi, caranya wudhu gimana? Tak tanya teman saya, nah aku kan nggak bisa wudhu lah, kamu nyuruh aku wudhu. Oh ya udah, tak siapin tempat dulu. Tapi itu udah posisi udahan berarti? Itu posisinya dia bilang ya udah gitu aja. Ya udah aja. Belum bilang untuk bubar, belum bilang. Ya dia belum memberi kepastian juga. Maksudnya ya udahlah. Terus aku bilang ya udah aku ajarin sholat gitu. Ya udah aku wudhu dulu, tak siapin tempat gitu. Terus ya tak tanya, lah wudhu caranya gimana? Terus ya udah nanti tak ajarin, tak siapin tempat dulu. Terus habis itu aku diajarin wudhu, terus bacaannya dalam hati ya kan. Terus setelah itu sholat. Nah, tapi itu belum syahadat berarti ya? Itu belum, karena memang ya ibaratnya memang saya berpikir ya kalaupun Allah belum mengizinkan ya saya setelah sholat itu nggak bakal tertarik lagi, saya mikir hikmahnya sekarang gitu. Jadi ya memang udah rencana Allah seperti itu. Jadi tujuan sholatnya itu apa kemarin? Kalau waktu itu mungkin memang
ya karena wanita itu mencoba tuh. Mencoba. Jadi memang kan ya Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik kan. Terus kemudian mungkin akhirnya aku memang pasrah, ya itulah coba jadi sholat ini. Alhamdulillah, qadarullah, diajarin sholat, bacaannya diajarin sholat, jadi barunya kayak diimamin cewek. Jadi enggak, tapi bukan dalam artian cuman diajarin aja. Dia dalam mungkin dia depan ngobrol. Iya, dia cuman duduk bacain kan, nanti kamu ikutin ya. Terus aku gerakannya seperti itu. Terus setelah itu, ya itu setelah selesai sholat, dia bilang, udah sekarang berdoa, tapi kamu berdoanya sama Allah. Terus udah, terus aku minta sama Allah, ya Allah, aku waktu itu doanya nggak macam-macam sih, cuman apa ya minta sama Allah, ya Allah, hamba udah nggak punya apa-apa, berikan yang terbaik. Gitu. Ya Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang siapapun itu Tuhan yang benar, saya minta yang terbaik gitu. Ketika itu memang ya udah, setelah itu memang merasakan apa ya, setelah saya sholat itu ya memang apa ya, saya merasakan yang belum pernah saya rasakan, ya ibaratnya ya namanya mungkin baru berarti kan? Iya, memang apa ya, kayak ya tenangnya itu kayak belum pernah saya rasakan setenang itu. Tapi memang ya ceweknya itu nggak kembali sama saya. Iya, memang dalam artian mungkin saat itu kan yang saya masih ekspektasikan kan ya kembali gitu. Ya, tapi memang ya udah gitu, memang jalannya Allah seperti itu. Tapi memang saya merasakan ketenangan yang masya Allah luar biasa. Dan setelah itu memang justru saya sholat pertama kali itu sholat isya itu. Di rumahnya itu? Ya, di rumahnya dia. Dan memang ya itu. Setelah itu saya justru setelah sholat itu, setelah saya berdoa kan minta sama Allah yang terbaik, dan kok saya malah lebih condong ke sholatnya ya. Jadi memang setelah sholat itu, sholat isya itu kan saya tanya, habis ini sholat apa lagi? Gitu. Iya benar, saya tanya setelah itu habis ini sholat apa lagi? Gitu. Dia bilang habis ini sholatnya sholat subuh, tapi ada namanya sholat sunnah kalau kamu mau nanti sholat tahajud. Gitu. Terus saya tanya, oh yang tengah malam itu ya? Iya, waktunya jam 12 malam. Terus, oh ya udah, itu nah saya diajarin sholat sekali, dan setelah itu saya cari di internet kan bacaan. Jadi kalau saya cuma dengerin kan nggak langsung hafal, jadi saya ngapalin. Dan itu alhamdulillah di sholat tahajud itu saya langsung bisa. Maksudnya dalam artian ya mungkin bacaannya mungkin belum benar dalam artian. Berarti habis sisa itu langsung tahajud? Ya, saya langsung jatuh. Ada sholat tahajud, ya udah tengah malam itu kan, tengah malam. Saya belajar gimana gerakannya, terus ya udah. Oh iya tadi sudah minta seperti ini dan ini lagi. Ya itu terus setelah tahajud, ya memang terus habis itu subuhan dan memang apa ya? Ya kan saya selama masih proses sholat itu saya masih di rumahnya dia, dan memang ya dalam artian ya namanya udah pacaran 3 tahun kan ya pasti orang tuanya udah kenal saya. Jadi ya mungkin saya di rumah dia mungkin ya udah dipersilakan, tapi dalam artian ya masih ibaratnya ya gimana sih kan, tetap gimana ya kan. Tapi saya waktu itu selama saya proses untuk sholat itu saya masih di rumah dia. Berarti hari besoknya ke rumah dia lagi gitu? Saya di rumah dia masih ya. Nginep situ? Ya, makanya ibaratnya ya saya kayak apa ya, saya ingin bentar lah aku isi pengen masih pengen mau tanya-tanya gitu. Tanya terus itu saya tanya, ya itu saya belajar. Tapi nggak sekamar tuh? Enggak bos, itu malah beda cerita nanti saya. Terus habis itu saya belajar sholat, ya itu alhamdulillah semakin sini saya belajar sholat. Di sini sholat apa, di sini sholat apa. Nah setelah itu saya akhirnya memutuskan ya udahlah saya memutuskan untuk pulang kan, akhirnya memberanikan diri untuk pulang lah itu nanti. Tapi saya belum bilang itu sama orang tua saya. Belum bilang kalau saya selama itu dulu saya tidak bicara, tidak cerita, tidak apa kalau saya melakukan sholat. Setelah itu saya pulang kan, saya pulang, saya itu pulang pagi kan, waktu itu pulang pagi. Di situ berapa lama di situ? Di situ sekitar
seminggu apa ya? Lama, Iya, Cuk. iya lama. Jadi saya kayak apa ibaratnya pesantren kilat. Pesantren kilat di rumahnya itu kan. Jadi pesantren yang kilat-kilat banget gitu kan. Nah terus setelah itu saya sebenarnya gini ya. Jadi saya di rumahnya dia 3 hari, ya kan. Terus kan karena saya udah kenal sama bapaknya, terus bapaknya kan di Purwodadi waktu itu dinas kan. Terus saya akhirnya ya itu main juga ke rumah bapaknya di Purwodadi. Nah, Sama dia? enggak, saya Sendiri? ya. Nah itu ke apa ya? Kegokilannya saya waktu itu, kegokilannya saya waktu itu. Saya waktu itu berinisiatif untuk cerita sama bapaknya dan untuk langsung lembung bapaknya. Jadi saya itu ke Purwodadi kan. Setelah di rumah selama 3 hari, terus saya akhirnya memutuskan karena ya saya tahu bapaknya di Purwodadi di mana. Terus berarti yang di rumah situ tuh cuma ibunya aja berarti? Dia ibunya sama masnya. Oh iya. Bapaknya. Ya, terus di situ saya karena udah pernah diajak ke Purwodadi, saya memutuskan untuk ngomong sama bapaknya kan, ke tempat bapaknya, terus Purwodadi, terus ya itu ke polosan saya apa ya, ke ya bukan sih sebenarnya, ke apa ya, ke belak-belakan saya itu. Berani lah. Nah, berarti saya langsung ya udah langsung Lost dol ya. Kalau sekarang kan lost dol itu. Akhirnya saya memutuskan ke Purwodadi, ya udah bilang aja Pak, saya sekarang mau mencoba untuk apa namanya, yaitu untuk ibaratnya untuk belajar menjadi satukan gitu lah, ibaratnya menjadi satukan apa yang dulu belum bisa bersatu gitu kan. Nah, terus saya seperti ini, saya bilang Pak, saya ibaratnya ya pengen serius sama anak bapak gitu kan. Ya memang sebelumnya udah kenal, udah memang sering ngomong, jadi nggak canggung gitu. Ya kayak ngomong sama temen gitu. Jadi ibaratnya Pak saya mau nembung gitu lah ibaratnya ngomong. Jadi tapi terus bapaknya ya bijak juga bilangnya. Dia nggak langsung menerima, dia memang nggak menerima dan nggak menolak, karena dia bilang seperti ini. Mas Dion, coba dipikirkan dulu gitu kan, pikirkan dulu keputusan Mas Dion seperti apa, dan ya kan pasti banyak faktor lah, entah itu dari faktor keluarga, entah itu dari faktor mana, nah, itu kan seperti itu. Terus nah nanti baru ya nanti direncanakan lagi. Dan memang kalau dari sendiri saya juga nggak bisa memaksa, saya nggak bisa mencegah juga, berarti saya nggak bisa memaksa dan saya nggak bisa menolak, berarti seperti itu Mas Dion. Jadi ya kalau dari sih saya serahkan gitu kan. Terus nah setelah itu tapi coba Mas Dion dibicarakan dulu lah sama keluarga gimana nya. Terus yaitu saya akhirnya setelah itu akhirnya saya dari Purwodadi itu yaitu di Purwodadi sekitar 4 harian lah, 4 hari itu kan. Terus setelah itu baru pulang ke Magelang lagi ke tempatnya X lagi Mas ya, balik lagi. Terus ya itu loh gimana ceritanya. Terus nah setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang pulang ke rumah. Setelah itu saya pulang pagi itu kan, pulang pagi. Di depan ada bapak saya. Orang rumah nggak nyariin apa kamu pergi? Saya kan ibaratnya masih ada di kakak, cuman seperti tidak. Ya masih ya tetap masih komunikasi, cuman ya gimana sih? Kok bisa kamu bermalam di rumah si X tuh, orang tua nggak nyari atau gimana gitu? Mungkin tahunnya waktu itu saya masih di Semarang apa ya? Maksudnya tahun masih tes polisi. Cuman saya udah bilang sih waktu itu udah gagal, udah nggak lolos. Ya orang tua mungkin kan ya tahunnya masih di Semarang gitu kan. Saya nggak tahu apa. Setelah itu, ya itu saya memberanikan diri pulang ke rumah. Saya bilang sama bapak saya, Pak, karena waktu itu ibu saya pas kerja. Jadi memang ya kalau sering sharing cerita itu sama bapak saya, karena ya bapak saya ini anak orang yang bolos lah, open minded gitu kan, open minded. Terus saya bilang sama bapak saya, Dion sekarang mau belajar untuk menyembah yang menciptakan Dion, itu kan, karena Yesus karena Yesus yang bukan. Tapi nggak mau pindah kemana? Enggak. Cuma bilang gitu aja. Ya, cuma bilang gitu aja. Nah, otomatis
ya bapak saya mungkin responnya seslow-slownya dia ya, ibaratnya mencoba stay coolnya dia lah, terus dia mencoba menjelaskan dengan pahamnya dia, dengan paham keyakinannya dia. Dan di situ kan ibaratnya gini, nah saya ini kan udah belajar selama 22 tahun itu gitu. Ya berarti otomatis saya udah ya nggak tahu-tahu banget, cuman ya saya udah paham gitu loh gimana konsepnya. Dan saya seperti menemukan ya itu, ini loh apa ya, ada yang baru di hidup saya dan saya mau belajar gitu loh. Saya mau belajar yang dulu itu ya memang pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan itu ya memang di situ, ibaratnya kan seperti itu. Jadi setelah itu ya udah mungkin kalau bapak saya ya mungkin ya udahlah terserah gitu kan. Terus setelah itu saya pulang pagi, terus setelah itu duran kan, saya duran masih di rumah, saya duran di rumah. Setelah itu saya tidur, tidur. Nah setelah itu sore itu ibu saya kan pulang, saya bangun itu, saya bangun sekitar jam 4 asar, saya belum asaran gitu. Setelah itu ibu saya pulang, terus langsung naik ke kamar saya, mungkin udah diceritakan bapak saya lah ya, cerita dari bapak saya. Kemudian ibu saya langsung ke kamar saya dan tanya, kamu kenapa? Gitu. Terus, nah di situ ketika itu saya badannya panas banget, ibaratnya ya itu langsung dipegang badan saya, loh kok panas banget. Terus saya ya bangun-bangun juga pusing juga kan, loh kok mumet nih, kok pusing. Terus tuh rapiin awake lah, terus akhirnya panas banget itu sampai berapa ya? Sampai 40 sampai 39 apa ya? Sampai 39. Tapi belum corona kan teman? Oh itu belum masih 2019 itu. Corona masih mengintai, baru mengintai. Jadi waktu itu ya mungkin udah ada corona, cuman di Wuhan waktu itu. Kan COVID-19 ya. Iya betul. Ya. Memang itu kan. Nah terus setelah itu panas banget. Habis tiduran itu ya itu tidur ya itu bangun-bangun panas banget dan gak enak badan. Akhirnya ibu memutuskan untuk udah bawa ke rumah sakit aja. Kebetulan ibu saya dinas di RSJ ya kan. Terus akhirnya bawa ke rumah sakit. Sakit jiwa berarti sampean? Ya bukan jiwanya, kan itu juga ada umum juga, ya kan. Dan kebetulan ibu saya dinas di situ ya kan, dan di bagian umum juga. Terus kemudian setelah itu saya dibawa ke RSJ di bagian umumnya, ya kan. Kalau masalah jiwanya ya udah dari dulu, cuman nggak ada obatnya. Sebenarnya memang ya obatnya memang dari Allah, ibaratnya dengan hati yang insya Allah dengan lembut. Tapi kata dokter apa sakit apa itu? Nah setelah itu sampai di rumah sakit, langsung di apa sih namanya, dicek ya kan. Terus hasilnya positif tipes. Ya tipes. Nah, padahal ya saya makan teratur semuanya. Ya memang kebetulan seperti itu. Terus setelah itu saya ya ketika sakit pun saya masih mikir, aku belum asaran ya gitu. Terus saya langsung searching kan, ya masih mampu searching lah, masih kuat searching. Gimana caranya sholat ketika sakit gitu kan, berbaring. Nah, berbaring kalau bisa duduk ya duduk. Tapi kan diperbolehkan tidak sholat ya kalau sakit. Nah, ya itu, cuman ya saya nggak tahu pengen sholat gitu, maksudnya ada yang apa ya, ini saya belum. Terus ya itu saya masih mencari, ya saya berbaring. Di situ udah berbaring. Setelah itu yaitu saya opnam selama 4 hari. Oh sempat opnam? Sempat ya itu insya Allah yang pertama dan terakhir lah semoga ya. Yang pertama kali opnam rumah sakit ya karena itu 4 hari? Ya 4 hari. Saya dulu pernah tipes, cuman pernah 2 minggu juga sampai tipes itu tapi nggak opnam. Tapi ya itu memang benar Allah seperti itu. Nah ketika saya opnam itu saya masih pengen sholat. Dan saya mikir maksudnya wudhu gimana kalau ada infus gitu kan. Ya udah saya mikir ya bismillah lah. Bismillah. Di situ setelah itu ya saya masih sholat dan mungkin ya orang tua yang jagain juga sih, maksudnya orang tua yang nunggu saya itu ya mungkin sempat nangis juga, sempat gimana ya, maksudnya dalam artian kaget juga lah ibaratnya kok seperti ini gitu. Dan terus ya alhamdulillah setelah opnam itu 4 hari. Dan itu saya ingat hari Rabu itu keluar kan, hari Rabu siang keluar. Dan setelah hari Rabu siang itu keluar, nah saya ketika opnam itu ditanyain, loh Yan, kamu gini-gini kok, maksudnya kamu sekarang sholat kok. Terus aku ya jawab ya insya Allah doanya aja. Terus tanyain, dan kamu udah syahadat belum gitu kan. Saya dengan polosnya nyeletuk, ya kan di setiap sholat udah syahadat gitu kan. Iya kan, dan saya nyeletuk gitu lah, masih perlu syahadat gitu kan.
ya perlu ya ibaratnya untuk memang mengikrarkan kamu ya seperti itu gitu. Itu tadi siapa itu? Apa Ya, ya tadi- banyak teman-teman Oh, teman-teman. ya dulu kan saya juga ya update status tentang ya tentang apa sih cinta Allah itu seperti apa, saya sering update status gitu kan. Nah alhamdulillah banyak teman yang respon, saudara juga tanyain kan gimana. Ya alhamdulillah setelah Rabu itu keluar siang, terus saya sorenya langsung memutuskan ya aku butuh undang syahadat nih kan terus setelah itu aku langsung memutuskan untuk segera syahadat. Nah itu saya waktu itu memutuskan di Ustadz Mahdi di Armada yang masjid kelenteng itu. Nah kan ada tuh masjid tapi bentuknya kelenteng tapi masjid ya insya Allah maksudnya bagus gitu loh bentuknya. Nah terus saya akhirnya setelah siang keluar dari rumah sakit sore langsung saya ke sana. Nah, saya ke sana Rapi itu juga berarti. iya Rabu itu juga. Nah terus saya bercerita, Ustadz, Assalamualaikum, saya beritikad untuk mualaf, gini cerita. Ya alhamdulillah, Ustadznya terus langsung mengambil keputusan. Nah mas, untung jenengan kesininya hari Rabu, kalau Kamis sudah ketemu saya lagi keluar. Terus Ustadz nanti bilang itu, yaudah mas kalau gitu besok jam 11, besok Jumat jam 11 saya tunggu di Masjid Mahdi. Besok Jumatan, alhamdulillah saya juga khotibnya. Dan ya saya tunggu setelah Jumatan kita syahadat gitu kan. Setelah itu yaitu saya pulang terus saya di hari Jumatnya itu saya udah apa namanya udah satisfy banget, udah effort banget kan, udah effort mau saya pamit sama keluarga lah. Maaf Pak, saya bilang Dion dari lahir punya bapak namanya Pak Sunar, ibu namanya Bu Rina ya kan. Ketika itu dan dari lahir seperti itu dan sampai Dion mati pun seperti itu gitu. Maksudnya punya bapak dan ibu seperti itu. Tapi kalau misalnya setelah ini Dion mau syahadat dan kalau papa mama tidak anggap Dion sebagai anak ataupun diapakan lah, udah terserah. Saya udah losdol ya gitu. Gak pasal berarti. Ya udah bilang gitu juga sama keluarga. Terus ya masih kondisi termehek-mehek gitu lah ibaratnya, terus mehek. Ya saya juga terus cium kaki ibu saya, terus ya itu termehek-mehek kan ibaratnya ya kondisi seperti itu. Setelah itu saya apa namanya ya itu agak terlambat jadinya. Saya datang ke masjidnya agak terlambat. Jadi jam 11 lebih seperempat itu baru berangkat karena ada acara termehek-mehek itu dulu. Iya, berarti ada apa sarasehan dulu ya. Terus setelah itu alhamdulillah ya udah saya berangkat dan ya sampai di sana memang udah ya kan agak jauh kan jalannya dari sini ke sana kan sekitar 20 menitan. Setelah itu saya sampai sana udah khotbah dan setelah selesai itu mungkin Ustadz Mahdi juga mikirnya wah ini kok anak ini nggak datang, mungkin mikirnya nggak jadi kan. Terus setelah itu saya agak telat dan pas Jumatan itu saya mimisen dulu ya. Saya mimisen dulu terus ya udah terus wudhu lagi kan. Terus setelah itu yaitu Ustadz Mahdi langsung oh ini anaknya jadi. Terus ya udah alhamdulillah. Terus setelah itu saya karena udah bilang sama teman-teman SMA saya juga sih, geng saya, ya aku mau syahadat nih, datang dong di masjid ini gini. Setelah itu teman-teman ada datang situ? Ada teman-teman SMA saya menyaksikan juga, saya juga pengen kan berarti ya insya Allah berteman di dunia dan di akhirat kan itu. Terus setelah itu alhamdulillah saya bilang sama dia, Ustaz, saya udah datang, maaf tadi agak terlambat soalnya harus pamitan dulu sama bapak ibu. Ya itu tidak apa-apa, alhamdulillah. Terus di situ kita syahadat. Setelah itu, yaitu ternyata Ustadz Maju udah menyiapkan makan-makan kecil-kecilan lah ibaratnya seperti itu. Dan setelah syahadat itu ya kita makan bersama-sama. Kayak syukuran berarti. Ya kayak itu. Terus masya Allah saya bilang, Ustadz saya nggak bisa ganti apa-apa Ustadz, nggak apa-apa. Insya Allah ini rezeki dari Allah. Yaitu alhamdulillah setelah syahadat makan-makan. Ya setelah itu memang ya saya terus apa ya kayak ya setelah itu perjalanan hidup saya ya kumpul sama teman-teman dulu cerita-cerita gimana kok kamu bisa gini sharing ya sharing juga. Terus setelah itu alhamdulillah kebetulan saya dapat rezeki
layar, saya dapat layar, sedikit layar. Nah di kapal itu pertama saya mikirnya, aduh saya ini mau belajar agama dulu ya, kok malah udah dapat panggilan layar gitu kan. Tapi ternyata dibalik semua itu, ternyata di kapal itu saya dipertemukan sama orang-orang yang masya Allah bisa jadi guru, bisa jadi sahabat, bisa jadi apa ya? Ya memang sih ketika memang Allah berjanji. Ada hikmahnya berarti. Iya pasti ada hikmahnya. Dan alhamdulillah saya ketemu orang-orang di kapal itu ya yang berilmu juga, alhamdulillah ada juga yang berilmu. Dan memang ya sih dimanapun kita berada, ketika kita ingin menjadi lebih baik pasti ada jalannya, entah itu di kapal di hutan tertentu nanti gimana pasti ada jalannya. Nah alhamdulillah setelah layar di sana semakin menimba ilmu, dan alhamdulillah ya sambil browsing di internet juga kan, memang kan ilmu sekarang udah canggih, mudah lah udah kan, tinggal gimana kita. Nah alhamdulillah setelah turun layar ya mencoba seperti sekarang, maksudnya mencari jati diri, gimana kita selalu mencoba mengajak dalam kebaikan, selalu meningkatkan lagi takwa sama Allah. Dan kita mencari orang-orang yang yaitu bisa meningkatkan takwa sama Allah. Kita kan nggak mau ketika kita senang sama orang, sayang sama orang, saya sayang sama kamu tapi kita sayang karena Allah. Jadi ketika kita bertemu di dunia kita bahagia ya, kita kan juga nggak mau kita hanya bahagia di dunia seperti ini. Insya Allah kan, karena memang yaitu kita kan sebenarnya kita itu makhluk surga ya, karena memang ya Allah mempunyai skenario kita hidup di dunia dulu, kita jalan di dunia, nanti kita akan mengalami yaitu prosesnya yang masih sangat panjang ya. Makanya insya Allah kita juga ingin kan, maksudnya kita berkumpul di dunia dan kita berkumpul di akhirat. Tapi memang ya itu sih memang suatu impian saya terbesar lah ibaratnya. Mungkin impian saya terbesar salah satunya kan mungkin ya saya ibaratnya ya saya berkumpul sama keluarga saya ini baik, ibaratnya dunia itu saya berkumpul baik gitu. Ya ibaratnya saya hanya ya Allah ya mohonlah, saya setiap doa itu saya mohon ya Allah saya ini dipertemukan dengan keluarga baik seperti ini, apa hikmahnya. Dan saya maksudnya dalam artian dijadikan kok saya yang mampu mengambil hidayah dulu ini, apa hikmahnya saya masih belum tahu kan. Berarti ya insya Allah, makanya saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah jika engkau izinkan, jika engkau ridhoi, saya berkumpul dengan keluarga hamba di dunia, dan hamba mohon mungkin ya dengan caramu, hanya dengan petunjukmu, dengan hidayahmu, tolong lembutkan hati mereka lah untuk agar kita nanti bisa berkumpul di akhirat. Ya itu kan memang rahasia Allah ya, kita nggak tahu bagaimana. Nah tapi memang untuk saat ini sih yang memang yang untuk bertujuan meluruskan lagi apa yang harus diluruskan ya memang saya lah, berarti Pak, hanya baru saya yang berkeinginan seperti itu. Ya kan kita juga berdoa lah, berdoa dan berarti ya mungkin ya segitu sih berarti. Itu juga udah bisa kan. Oh iya. Sampai sini aja. Siap. Terima kasih Mas Dion sering-seringnya. Iya siap. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.